Bapak Ibu sekalian, hari ini topik kita pentingnya siapkan mindset entrepreneur anak Anda. Tentu melihat judul ini, Bapak dan Ibu bertanya-tanya, entrepreneur, pengusaha, dan anak-anak, apa iya, apa bisa, apa mungkin? Ya. Jadi dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, apa yang sedang terjadi di dunia dan masa depan seperti apa yang akan dihadapi anak Anda. Kemudian bagaimana cara untuk anak Anda bisa menjadi entrepreneur dan seperti apa yang akan mereka lakukan untuk menjadi entrepreneur muda. Nama saya Hani Agustin, saya founder DigiKids. Latar belakang saya pendidikannya adalah teknik elektro. Saya pernah menjadi dosen di alma mater saya. Saya menjadi sistem engineer di PT Metro Data Electronics, menjadi IT consultant di KPMG Management Consulting, dan juga branch manager untuk country Indonesia di perusahaan IT Market Research Input yang berbasis di Singapura dan Hong Kong. 2001 karena saya begitu frustasinya dengan pendidikan anak saya waktu itu yang saya ikutin setiap hari dan hanya berbasis pada mencatat, menghafal dan lupa, maka saya bertekad meninggalkan pekerjaan yang bergaji dolar saya untuk membangun DigiKids pada tahun 2001. Kemudian saya melanjutkan melihat robot akan menjadi masa depan bagi anak-anak kita. Maka 14 tahun yang lalu di tahun 2007 saya mendirikan Learning Center untuk robotik. Berlanjut juga kami membangun business franchise dan 2010 membangun iPad Class, 2014 kelas elektronika modern, 2015 Art Factory, dan di 2018 saya juga melihat masa depan negara ada di tangan entrepreneur. Itu sebabnya kami membangun Digipreneur. Saya juga Skillshare.com teacher because I'm an engineer who loves to draw. Kita pertama lihat dahulu dampak COVID ya. Kenyataan hidup kita sekarang, semua aktivitas menjadi online. Sandang, pangan, papan penting. Tapi kata orang sekarang satu lagi yang paling penting adalah pulsa. Tanpa internet, tanpa jaringan internet kita tidak bisa apa-apa di masa pandemik ini. Dan mau tidak mau karena faktor kepepet COVID, akselerasi Indonesia menjadi amat sangat cepat untuk masuk ke bisnis digital. Bisnis online meningkat tajam ya. Teman-teman saya yang tadinya hanya kerja kantoran sekarang membuat kue, buka toko online untuk kue-kuenya. Yang tadinya tidak pernah berbisnis online, semuanya berbisnis online. Kita pun beli garam juga lewat online sekarang ya. Jadi lewat WhatsApp, lewat Instagram, kita belanja tidak berani ke pasar modern dan sebagainya. Tapi yang kita alamin sekarang itu belum apa-apa. Di Amerika kita akan melihat video sebentar lagi bagaimana mudahnya belanja online karena sering ya kita lihat mbak kita di rumah lapor, "Bu, berasnya habis." Kita harus catat belanja beras. Baru besoknya berjalan lagi pagi-pagi, "Bu, rinsonya habis." Nah, kita harus tulis, harus list down mau belanja online apa, dan itu merepotkan. Coba kita lihat video yang satu ini. Amazon sudah mempunyai Amazon Dash atau Amazon Button sehingga sangat memudahkan kita untuk belanja. If you're like me, I get tired of always running out of stuff. It gets pretty frustrating. That's where Amazon Dash saves the day. With that simple design, it makes ordering groceries a piece of cake. Just hold down the voice button and say anything you want. It's always ready to go. Chocolate chips. And
And the barcode scanner is really fun to use. You never have to worry about being out of something you need. With Amazon Dash, you can order over 500,000 items. Guitar strings, strawberry yogurt, apples. You can check out from the Amazon Fresh website or smartphone apps. Most orders arrive the next day. And things get delivered right to your door. How cool is that? No more parking lots, waiting in lines, or losing kids in the store. Now you'll have more time in your day, so you'll never miss those special moments. Amazon Dash. Shopping made simple. How was that, Dada? How was that? Ya, jadi belanja menjadi sebegitu sederhana, tidak perlu buat list lagi belanjaannya apa, dan dengan button, dengan suara, dengan tekanan di alat desk Amazon Desk kita sudah bisa belanja. Dan tentunya di Indonesia tidak lama lagi akan seperti itu. Saya punya 2 anak, mereka sudah lulus kuliah, sudah bekerja saat ini. Kami perlu ceritakan sedikit ya. Kami suka sekali bersama-sama, saya terutama suka belajar dari anak-anak. Dan di work from home ini buat saya asik sekali karena bisa bersama mereka 24 jam sehari. Saya juga melihat akhirnya selama pandemik ini saya sadar pendidikan kembali ke rumah. Karena dengan bersama anak-anak saya lebih mengenal mereka. Setelah mereka berada di luar untuk kuliah dan kembali, saya mulai melihat lagi perubahan karakter mereka, makanan apa yang mereka suka, apa yang tidak suka. Mereka juga bisa mendengar banyak cerita saya, banyak nilai-nilai yang saya bagi kepada mereka tentang kehidupan, tentang perjuangan dan sebagainya. Jadi buat saya work from home bersama mereka selama 1,5 tahun ini sangat menyenangkan. Kami juga punya hobi keluarga, sama-sama suka baca buku apa saja, dari komik, dari novel, dari buku cerita sejak mereka kecil sampai sekarang. Dan sejak kecil memang saya melarang mereka untuk menonton TV, tidak boleh melihat sinetron, tapi silahkan melihat SpongeBob, semua film animasi Disney, semua film animasi yang lucu dan ceritanya seru, dan kami berbagi tawa bersama dan juga self learning. Kami suka sekali belajar dari YouTube, dari Instagram, dan bahkan sekarang kami bertiga belajar dari TikTok. Saya mencoba mendidik anak saya dengan arahan masa depan, karena saya sadar anak saya yang pertama, yang perempuan, ini adalah generasi milenial, dan anak saya yang kedua, mereka berjarak 6 tahun, ini generasi Z, ya, Gen Z. Jadi kebutuhan mereka itu berbeda, dan saya mencoba mengerti kehidupan mereka karena generasi mereka tidak sama dengan saya. Nah, kita coba lihat di mana generasi anak bapak dan ibu sekalian. Ini adalah Indonesia sensus penduduk 2020. Kita melihat akan didominasi Gen Z dan milenial. Kita coba lihat kolom-kolomnya, ya. Kalau yang lahir sebelum tahun 1945 itu kita sebut generasi pre-boomer. Yang selanjutnya baby boomer, selanjutnya di Gen X. Milenial itu adalah anak-anak kita yang lahir tahun 81 sampai 96. Sementara 97 sampai 2012 disebut Gen Z, dan anak-anak Anda yang lahir tahun 2013 sampai sekarang itu sudah masuk ke generasi Alpha. Tentunya kebutuhannya berbeda, ya. Jadi seperti saya ada di Gen X tapi anak saya di milenial dan Gen Z. Ibu-ibu juga mungkin anaknya ada di Gen Z dan di Alpha,
ibu atau orang tuanya itu selalu ketinggalan 2 generasi sebelum anak-anak kita. Dan kalau kita lihat persentase warna yang kuning ada angka 69,38 juta, 74,93 juta, itu artinya dari total penduduk Indonesia pada saat 2020, sensus kita mengatakan Indonesia didominasi hampir 53% oleh Gen Z dan milenial. Ya. Kehidupannya berbeda, jauh berbeda. Coba kita lihat. Ada yang disebut revolusi industri. Saya jelaskan dulu. Revolusi industri 1.0 itu adalah zaman ayah saya, zaman kakek kita, zaman perang. Ya. Yang ada adalah pertanian. Nah, setelah perang selesai, masuk di revolusi industri 2.0, ini pabrik-pabrik manufacturing mulai muncul. Ya. Mobil mulai ada, tidak lagi naik pedati dengan kuda dan sapi, tapi mobil dibuat, mesin-mesin dibuat. Kita masuk revolusi industri pabrik. Di generasi milenial mulai tahun 81 sampai tahun 2012, ini revolusi industri 3.0. Kita sudah masuk di zaman komputasi dan internet. Setiap rumah tangga pasti sudah punya komputer. Ya. Dan di generasi alpha masuk ke revolusi industri 4.0 yang kita sebut dengan zaman kreatif ekonomi. Jadi, anak Anda saat ini bisa masuk di kreatif ekonomi, bisa masuk di komputasi dan internet seperti saya, tapi zamannya semua sudah menjadi kreatif ekonomi. Anda lihat di situ kata kuncinya, di revolusi industri ketiga ada faktor teknologi dan internet. Di revolusi industri ke-4.0 ada faktor kreativitas. Jadi, kalau kita bicara era ekonomi kreatif, ekonomi Indonesia tahun 2020 menurut data yang dihasilkan dari kreatif ekonomi sudah bernilai 1.100 triliun. Dan ini akan menjadi 1.500 triliun dalam waktu dekat dan akan naik terus dengan kecepatan yang sangat signifikan. Ya. Orang-orangnya, pelakunya ini dalam creator ekonomi ini disebut dengan creator, pencipta-pencipta, pembuat-pembuat yang kalau Anda tanya mereka itu punya gaya hidup atau punya prinsip make an income doing what I love. Jadi kalau Anda tanya mereka ingin dapat duit dari apa yang mereka suka. Ini adalah generasi kreator di era ekonomi kreatif. Siapa mereka? Ya. Misalnya termasuk YouTuber, termasuk kategori pencipta lagu, penulis, blogger, influencer. Di zaman saya tidak ada pekerjaan yang namanya influencer. Sekarang orang bisa menjadi influencer dan mendapat penghasilan ratusan juta setiap bulan. Ya. Artis, ilustrator, podcaster, pembuat film, fashion designer, crafter, dan seterusnya, animator, pembuat animasi, dan juga programmer, pembuat program-program atau aplikasi yang sekarang mulai banyak. Jadi inilah dunia yang dihadapin anak Anda. Sekarang anak Anda ada di generasi mana, Bapak dan Ibu sudah tahu, dan masa depan mereka di revolusi industri keempat ini yang harus kita persiapkan. Contohnya, Ali Abdaal, dia seorang dokter di London, UK, tapi dia sekarang juga YouTuber, teacher, dan entrepreneur. Kalau Anda browsing di YouTube Ali Abdaal, YouTuber, Anda pasti dapatkan begitu banyak YouTube-nya, dan Anda akan mendapat salah satu YouTube-nya yang menjelaskan income-nya sebagai dokter per tahun 30.000 US. Tapi income digitalnya sebagai YouTuber, sebagai teacher, sebagai entrepreneur digital 1 juta lebih dolar. Ada lagi Cat Cook, ya. Dia mulai dari usia 20-an
menjadi illustrator dan berkelana ke seluruh dunia. Dia juga teacher, dia juga entrepreneur, dan dia menjual gambarnya sudah menjadi tote bag atau tumbler atau masker atau baju dan sebagainya di Society 6, Redbubble. Dia juga Skillshare teacher dan income lisensi gambarnya, artinya gambar yang dia gambar dengan cat air di kertas yang sudah berubah menjadi tote bag dan sebagainya di Society 6 saja itu $3 juta per tahun, ya. Lihat fotonya. Kate Koch lagi duduk di Flores di 3 danau di Indonesia karena dia bisa 3 bulan di Bali, 3 bulan di Thailand, 3 bulan di Meksiko, 3 bulan di Amerika, balik lagi ke Bali, dia menggambar semangka dan pekerjaannya bisa dia tinggalkan tanpa harus dia monitor setiap jam. Jamie Molana umurnya baru 14 tahun. Dia masih sekolah tentu saja. Dia juga illustrator, suka menggambar, tapi dia juga menjadi entrepreneur muda di usia yang masih sangat muda. Sejak dia mulai menggambar di usia 7 tahun dan ibunya di sini ada fotonya, Ibu Dian selalu mendampingi Jamie melakukan beberapa aksi sosial termasuk mendonasi lewat masker lukis, menjual ribuan masker, mengajak Jamie memberikan kelas-kelas pengajaran menggambar. Satu baju saja dari gambar yang Jamie lukis, contohnya di foto ini, itu bisa terjual 500.000 sampai 750.000. Nah, kita lihat mengapa Jamie bisa menjadi pengusaha di usia yang sangat muda, ya. Ada cara lama berbisnis dan ada cara baru untuk membuat bisnis. Kita lihat. Cara lama, waktu yang dihabiskan untuk membangun bisnis itu lama. From one to many. Ini maksudnya apa? Saya ceritakan. Ibu saya orang Solo, ya. Waktu muda dia ingin punya bisnis jual makanan. Dia membuat sosis Solo. Tentu saja saat awal dia harus beli dulu tepung terigu, telur, daging untuk digiling dan nanti akan menjadi sosis Solo yang enak. Tapi saat awal dia harus coba-coba dulu resepnya. Setelah jadi dia minta suami, anaknya untuk mencoba, ya, suami dan istrinya mencoba. Kemudian ke tetangga, ke teman-temannya. Kalau rasanya kurang pas, dia harus ulang lagi, dia coba lagi, berulang-ulang, dia buat sosis lagi minggu depannya, dia buat lagi minggu depannya sampai resep yang paling pas, rasa yang paling pas, yang semua teman-temannya sudah menerima dan mencoba mencicipinya, mengatakan enak banget. Nah, jadi dari dicoba satu sosis dulu, baru ibu saya menjual banyak. From one to many. Setelah jual dari rumah ke rumah, dia mulai nitip, ya, dia titipkan sosis Solonya di toko-toko kecil yang berjualan kue. Besok dia ambil sisanya berapa, yang laku dibayar, besoknya dia menitipkan lagi. Lama-lama di toko yang agak besar, dia menitip lagi dan mulai membutuhkan bantuan. Dia perlu asisten untuk menggulung sosisnya, menggoreng sosisnya satu-satu dan sebagainya. Lama sekali bisnis ini dibuatnya, ya. Dan harus stok telur, stok tepung dan sebagainya, biayanya tinggi. Income-nya, kalau ibu saya bekerja, ada income, tergantung waktu. Kalau ibu saya sakit, nggak bisa goreng sosis, nggak bisa jualan, ngantar sosis, berarti tidak ada income. Jadi, ini adalah cara lama membangun bisnis. Sekarang kita lihat cara baru, ya. Gambarnya saja sudah pasti menggunakan teknologi, dan ada pohon kelapa melambai-lambai, karena sekarang itu banyak sekali foto-foto orang kerja duduk di tepi pantai, hanya memegang laptop dan handphone, katanya sudah bisa bekerja, ya. Dengan cara baru ini membuat bisnis hanya dalam hitungan menit, from zero to many, dari tidak apa-apa langsung menjadi banyak. Contohnya,
Kalau tadi yang lama itu ibu saya menjual sosis Solo, contoh yang baru Gojek. Gojek tidak punya satupun motor, tidak perlu menyediakan stok apapun, ya. Untuk Gokar dia tidak perlu membeli mobil apapun dari nol. Dia cukup membangun aplikasinya dan tiba-tiba, boom, motornya begitu banyak karena driver yang mendaftar begitu banyak. Gokarnya, mobilnya langsung menjadi banyak dan kita sudah merasakan manfaatnya dari GoFood, dari Gojek, dari Gokar, dari GoShop dan seterusnya, ya. Ini adalah cara baru yang dibuat dalam waktu cepat, from zero to many, tanpa stok, biayanya sangat minim. Dan income-nya Gojek bisa dilakukan dengan pemiliknya kerja di mana saja, kapan saja. Mau libur di Bali 3 bulan pun Gojeknya tetap jalan, aplikasinya tetap jalan, ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu melihat bagaimana cara membangun bisnis yang berbeda sekali dari cara lama dan cara baru. Balik lagi, kalau anak Anda masih muda menjadi pengusaha from zero to many, bagaimana caranya? Nah, tergantung dua hal, yaitu teknologi dan kreativitas. Saya suka gambar yang di sebelah kanan, seorang anak di depan komputer, tangan kirinya di komputer, tangan kanannya di layar untuk menggambar. Ini metafora sebetulnya, ya. Jadi kalau anak ini kita berikan kemampuan teknologi dan kita bangun kreativitasnya, dan pot di dekatnya dia yang tumbuh bunga, itu juga perumpamaan menurut saya bagaimana dia bertumbuh skillnya, bertumbuh kepercayaan dirinya, bertumbuh kemampuan nalarnya, kemampuan problem solvingnya, karena dia berusaha menjadi pengusaha sejak muda. Nah, ini yang kita akan berikan ke mereka sebagai kesempatan yang luar biasa, ya. Melalui bisnis digital yang berbasis teknologi dan kreativitas. Lalu Bapak dan Ibu bertanya, Bu Hani, teknologinya apa? Ada 3. Yang pertama, mereka akan diperkenalkan dengan teknologi print on demand atau kita singkat POD, yaitu teknologi produksi barang hanya sesuai permintaan customer. Jadi kalau customer cuma minta 1 masker, bisa diproduksi 1 masker, nggak perlu ribuan atau ratusan masker, ya. Yang kedua, teknologinya disebut direct to garment atau DTG. Ini adalah teknologi cetak, printer-printer yang langsung dari printer bisa ke kain, ke kulit, ke metal, ke plastik, dan sebagainya. Jadi kalau selama ini kita taunya printer ke kertas, ini adalah printer-printer besar yang lebarnya 1 meter lebih, bisa ke kain, ke kulit, ke metal, ke plastik. Teknologi yang ketiga adalah marketplace, yang kita pilih adalah nantinya website tokomi.id, yang merupakan e-commerce yang menghubungkan kreator, yaitu anak Anda, dan customernya. Jadi dengan 3 teknologi ini, dan nanti kami juga ajarkan kreativitasnya, maka anak Anda punya kesempatan mempunyai bisnis digital dan menjadi pengusaha di usia muda. Teknologinya sudah tersedia, infrastrukturnya tersedia. Bapak dan Ibu sekalian sekarang juga sudah bisa membayar pay lewat GoPay online. Belanja bayar lewat kartu kredit bisa. Belanja lewat OVO bisa. Jadi infrastruktur pembayarannya pun sudah siap. Kurir yang mengantar barang pun sudah siap, ya. Kalau saya dapat paket dari teman saya misalnya lewat Si Cepat, di handphone saya pasti ada notification ting, Si Cepat akan menyampaikan paket Anda hari ini, tolong Anda siap menerimanya. Setelah saya terima, teman saya yang mengirim juga mendapat notification kalau kirimannya sudah saya terima. Jadi antara pengirim, penerima, jasa kurir, petugas jasa kurir yang mondar-mandir ke rumah ngantar-ngantar barang, itu semua sudah terintegrasi, sudah ada infrastrukturnya. Jadi
menurut saya Indonesia sudah sangat siap untuk masuk ke online business. Kalau Anda tanya, kapan anak saya ini bisa jadi pengusaha, Bu Hani? Jawabnya sekarang. Karena ketinggalan dalam 5 tahun itu sudah amat sangat krusial, ya. Krusial ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Mengapa? Karena tadi Anda lihat anak Anda masa depannya adalah teknologi dan kreativitas. Teknologinya sendiri bergerak dengan kecepatan eksponensial. Dari bit yang tadinya 8 bit jadi 64 bit dan seterusnya. Dan ada hukum Moore yang mengatakan mikroprosesornya meningkat 2 kali lipat setiap 24 bulan sekali. Jadi Bapak dan Ibu pasti merasakan setiap 2 tahun udah pengen ganti handphone. Karena handphone yang lebih baru, lebih canggih, lebih cepat, lebih banyak featuresnya, ya. Anak-anak kita juga setiap 2 tahun merengek minta dibelikan notebook yang lebih cepat, lebih baru, dan sebagainya. Jadi teknologinya berkembang cepat. Kalau ibu dan bapak tidak libatkan anak-anak sejak sekarang bersentuhan dengan teknologi, sementara masa depan mereka ibu dan bapak sudah tahu adalah teknologi dan kreativitas, maka itu udah amat sangat mengkhawatirkan. Jadi kita coba lihat sekarang kuadran SP, ya. Ini sedikit penting buat Bapak Ibu pahami sendiri. Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, Ayah Kaya Ayah Miskin, itu membuat suatu kuadran 4 cara menghasilkan income. Jadi pekerjaan kita itu dibagi 4 kuadran. I itu untuk employee, karyawan, yang you have a job. Dia punya pekerjaan. Karyawan income-nya tergantung waktu. Kalau dia nggak masuk kantor sebulan, pasti nggak dapat gaji. Jadi income-nya sangat tergantung waktu. Yang kedua di bawahnya ada S, itu untuk self-employed. You own a job. Ya, contohnya dokter gigi buka praktek sendiri di rumahnya. Dia punya pekerjaan sebagai dokter gigi, tidak punya atasan karena praktek sendiri di rumah. Tapi income-nya dia sama, tergantung pada waktu. Kalau dia 2 hari sakit, tidak bisa terima pasien di rumahnya, dia tidak dapat income. Nah, kuadran yang ketiga adalah B for business owner. Ini adalah pengusaha, pemilik bisnis yang mempunyai sistem dan people, orang, tim. Jadi dia membangun bisnis minuman sehat misalnya, ya. Dia pasti punya sistem dalam bentuk SOP, prosedur sistem standarnya seperti apa, dan dia mempunyai tim. Nanti kalau bisnisnya makin bagus, dia tinggal menambah timnya lebih banyak. Marketingnya jadi dari 1 jadi 2. Pengolah minumannya dari 5 menjadi 8. Dia tinggal menambah orang, maka income-nya naik dan dia tinggal pun bisnisnya jalan. Yang keempat, kuadran I atau investor. Nah, di sini money works for you, artinya uangnya yang bekerja, bukan orangnya. Contoh, seorang pengusaha sudah punya rumah, dia beli lagi rumah yang kedua dan dia sewakan. Atau dia beli apartemen sambil dicicil, dia juga sewakan. Artinya rumah keduanya dan apartemennya menghasilkan uang buat dia, sehingga dia tidak bekerja pun, mau liburan ke Bali 6 bulan, tetap rumah kedua dan apartemennya menghasilkan uang buat dia. Sekarang bisnis apa yang bisa dibuat anak Anda? Toko online dari gambar atau ilustrasi mereka sendiri. Ini namanya adalah Illustrated Brand Business berdasarkan brand yang dibuat oleh anak-anak dari ilustrasi atau gambarnya. Kita lihat di sini Naomi 10 tahun dan Malik 8 tahun menggambar, kemudian dari gambarnya berubah menjadi masker dijual 50.000. Malik dari gambarnya menghasilkan tas serut atau botol minuman yang dijual 155.000. Jadi
Anak Anda bisa membuat toko online yang nanti websitenya akan tampak seperti ini. Di atas ada bannernya, ada logonya, kemudian ada produk-produk beserta harganya dari gambar mereka. Kalau mereka bilang, sekarang zaman COVID aku buat masker sama face shield aja, maka tokonya khas menjadi toko masker dan face shield. Atau dia bilang, sekarang banyak orang olahraga di ruang terbuka, banyak yang naik sepeda, maka dia pilih tumbler saja, boleh ya. Atau dia menjual gambarnya dalam bentuk hijab, ini nilainya triliunan hijab ini, dan Anda bisa membuat bisnis toko online hijab. Atau dia suka fashion, baju, t-shirt, jaket, kemeja. Atau dia dan teman-temannya lihat sering gonta-ganti phone case. Nah, maka dia buat toko khusus untuk phone case. Atau Anda bilang, aku mau gambar saya jadi semuanya. Aku juga mau jualan masker, phone case, tas serut, tumbler, itu juga memungkinkan. Nah, kalau profit per produk itu antara 10 sampai 100 ribu dan sebulan bisa jual 100 piece dan sebulan bisa jual 100 piece, maka penghasilan anak Anda adalah 1 juta sampai 10 juta sebulan ya. Jadi tergantung masing-masing produk mau ambil profit berapa dan terjual berapa. Jadi entrepreneurship skillnya itu anak Anda akan paham kuadran income SB yang tadi saya jelaskan. Anak Anda langsung masuk ke kuadran bisnis karena membuat bisnis, menciptakan pekerjaan, tidak mencari pekerjaan, dan juga masuk ke kuadran investor. Punya toko online yang dapat dikelola secara mandiri, anak melek finansial dan juga mengelola uang. Karena kita ajarkan finansial sederhana seperti apa dan cara mengelola uang teorinya seperti apa. Jadi kalau kita lihat di lingkaran ini ada 4 skill utama yang dikuasai anak. Yang terbanyak 40% mereka mampu membangun website toko online-nya yang bisa dikelola sendiri, cek penjualan sendiri, upload produk sendiri. 30% di pengetahuan bisnis dan melek finansial, dia tahu profit itu apa, modal itu apa, dan seterusnya. Dia ada belajar kreativitas 10% dan juga soft skills, serta keahlian untuk gambar gaya Picasso, kayak artis teknik artis dunia 20%. Jadi dengan 4 skill utama ini mereka belajar, dan untuk umur 9 sampai 18 tahun masih diperlukan mentoring ya, dan coach kami akan melakukan mentoring selama periode tertentu dengan membentuk komunitas grup WA, dan murid atau anak Anda boleh tanya apa saja ke coachnya. Jadi kalau ditanya bisa nggak anak Anda jadi pengusaha muda, bisa banget anak Anda jadi creator dan entrepreneur di usia muda, sudah punya bisnis online, tidur pun tokonya tetap buka, punya passive income, melek finansial dan bisa atur uang, punya uang jajan sendiri, dan punya skill problem solving dan kreativitas. Itu yang sangat penting di zaman mereka. Silakan kontak saya senang kalau bisa ngobrol dengan Anda. Ada handphone, kemudian website dan IG-nya, Anda bisa follow di DigiGates_ID, atau juga bisa email ke saya, serta follow IG saya dan channel YouTube saya. Sekian, terima kasih, dan pasti anak Anda bisa menjadi pengusaha muda di zaman ekonomi kreatif saat ini.